Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Malam ini materi kedua, di mana masih berkelanjutan dari materi pertama. Jadi kalau nggak nonton materi pertama, nggak belajar materi pertama, nggak bakal nyambung ke materi kedua. Nah, materi kedua ini kunci kita menentukan bearish ini mau bullish atau bearish di internal structure atau external structure. Akan lebih paham. Jadi kita bisa nentuin satu buah tren baru dari materi yang kita bahas sekarang. Namanya Advanced Market Structure. Kita gambarin aja. Jadi kunci utamanya break of structure dulu ya. Ya. Kunci utama, eh jangan Advanced dah. Kalau itu kan nama ininya. Kunci utama pembentukan awal berbaliknya arah harga atau tren. Pembentukan awal harga arah tren ya. Pakai warna. Kalau gini kelihatan ya. Ya kok. Kunci utama identifikasi swing low atau high valid. Nih, yang pertama identifikasi ya. Mana sih? Identifikasi swing low atau swing high valid. Kalau kita udah mengidentifikasi swing low yang high valid, baru kita cari poin kedua. Bentar. Oke, kita lanjut. Identifikasi swing low, swing high valid. Yang kedua itu identifikasi bos valid. Nah, kunci kunci utama Mas, kalau kita udah nemuin low valid, high valid, gini ya. Ini ada low, ada high, kayak pelajaran kemarin, high, low, ini high. Hmm. Dan ini valid. Validnya kenapa? Kemarin kan kita udah belajar kan, membuat area ini valid itu ada minor yang diambil, ya kan? Jatuhnya ini eksternal structure-nya nih. Nah, yang kita ingin pelajari ini advent market structure-nya, kita membaca pergerakan harga di dalam ini loh. Ini. Nah, kalau udah kita menemukan identifikasinya, oke, kita udah nemuin high valid dan low valid. Nah, tinggal lihat, cari bos, cari break of structure. Tar, contoh price gini ya, Ya kok. jalan harga. Nah, ini di break Mas. Ini di break. Ini yang disebut dengan BOS. Template bos. Ini yang disebut dengan break of structure Mas. Nah, kalau kita nemuin ada high valid dan atau low valid itu yang di break. Nah, ini adalah awal pertama kalinya akan terjadi pembalikan arah harga. Jadi kalau kita udah lihat, wah low ini di break, berarti low-nya low valid ya. Low ini di break nih low valid, bukannya minor, tapi low valid. Low valid ini di break, udah. Berarti harga naik nih berubah, biasanya jadi harga turun. Iya.
Nah, kita tinggal Itu di cari breaknya pakai body atau shadow? body. Kalau eksternal body candle. Kalau misalnya belum di break, ya udah biarin, berarti itu swipe, hanya swipe. Tapi ketika udah di break, baru tarik. Inilah bosnya. Kalau udah ketemu Berarti, seperti ah, sorry. Berarti ah, kan ini bosnya ini kan yang kita pelajarin nih sekarang ini. Berarti mm-mm, kan di time frame apa? Kita kan yang gede kan pakai H1 ya. Berarti mm-mm, di break pakai H1-nya berarti. mm-mm. Oke, pertanyaannya bagus. Nah, sekarang palit bos itu kan aku bilang kan nggak harus melulu temprem H1. Yang penting itu Ah, ada swing high valid, swing low valid. Bener gak? mm, Kuncinya ini loh, kuncinya itu Ya. swing high valid. Ditempel berapa aja berarti? Betul, di temprem baca minimal temprem 15. Itu ada swing high valid, swing low valid. Ketika ini di 15. break, ini BOS jadi break of structure. Nah, terus kalau misalnya ini kan ada low valid lagi kan. Ini satu tren ya. Ini di break lagi, Mas. Ini disebut real chalk atau RC. Low valid yang kedua. Ini bukan low valid lagi, tapi ini tren yang di break. Tren yang Ini disebutnya RC atau real chalk. Ini. Masih inget tren kan? Ya. Tren, aku ulang lagi. Tren kita bahas materi kemarin. Tren itu kayak gini, Mas. Ini baru disebut tren. Kalau cuman satu garis itu bukan tren. Itu baru primary. Karena tren itu ada primary, ada secondary. Ini secondary, ini primary. Sorry. Ada primary, primary, secondary. Nah, kalau ini yang di break, ini yang di break batas bawah ini, udah ini real chalk. Seperti itu. Nah, sekarang kita ilustrasikan ya. Ini kan aku udah jelasin kan. Kita ilustrasikan lagi yang lebih mendetail biar paham. Tak gambarin, kita butuh gambar yang lebih jelas. Contoh dari tren naik, Mas ya. Ini kita belum tahu nih, karena trennya belum tahu tren mau kemana ya. Nah, kalau kayak gini, kita belum tahu nih Mas, trennya mau kemana, bener nggak? ya. Ini trennya kemana? Nah, kita tunggu terus, karena ini belum diambil, ini belum diambil. Berarti ini masih lanjut ke atas kan? Tapi Ya. ini ada di area upper high atau area tertinggi lah gitu ya. Hmm. Nah, tiba-tiba turun. Nah, seperti ini Mas. Tiba-tiba turun seperti ini. Panah. Tiba-tiba turun seperti ini. Nah, ini kan ada low kan? Low. Ya, betul. Nah, low-nya diambil. Low-nya diambil. Ini namanya bos. Bos. Bos, ya kan? Ini bos bukan? Bos. Bukan Bos. ya? Itu Bukan. apa? Bukan. Karena yang bos itu low valid, high valid. Ini bukan Oh, bos. Ini cuman minor. Batas nah, minor. Nah, terus price turun nih, ya kan? Dia naik lagi. Dia naik, dia turun. Kayak gini lagi, Mas. Hmm. Nah, Pas. ini bos lagi. bos. Nah, sekarang kan udah kayak gini kan, kita berarti nemuin nih dari awal sini ya. Ini ada low valid ini di break, jadi break of structure. Berarti kita menemukan high valid. Valid. Ingat ya, kalau ada bos, berarti high valid ini ada. Bukan yang minor ya, bukan yang minor di break. Karena ini kita advance market structure. Perspektifnya beda ya. Ketika minor di break itu belum menjadi
swing high valid. High valid itu kalau misalnya marketnya lagi turun, harus ada bos, harus ada low valid yang di break, bos. Jadi kita nemuin nih, ini low valid, ini jadi high valid. Nah, sekarang nih, ini di break lagi kan? Ini naik, ini turun atau koreksi, dia naik lagi. Ini belum di break, Mas. Ini jadi high tertinggi masih ya. Ya. Nah, ini trennya masih turun. Nah, sekarang pertanyaannya, ini jadi high valid nggak? High valid. Kenapa high valid? Belum nge-break kan? Bukan berarti. Kenapa ini jadi high valid? Belum. Kalau dia belum nge-break sebelahnya bukan high valid. Oh, salah, Mas. Ini udah bos. Lihat sini lagi, Mas. Hah? Kalau Oh, ini bos, itu bos berarti itu high valid. ini high valid lagi. Oh. Ini Kalau high dia valid. bentukin bos berarti yang tertingginya jadi high valid baru. Nah, sekarang ini Walaupun dia jadi belum nge-break high sebelahnya. nggak. Misalnya dia nggak nge-break high sebelahnya, karena kan trennya turun nih. Ah, Nah, kan pertama kan dari tren naik ya. Dari ya. tren naik, terus low-nya di low validnya di break, ya ini jadi bos. Jadi break of structure. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, fokus Halo, cari Assalamualaikum. sell. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di rumah. Ya, kita fokus cari sell. Rumah siapa yang rumahmu? Hah? Siapa? Ya ada urusan. Bisa lanjut? Lanjut, Mas. Oke. Nah, kalau kayak Lagi gini, belajar. ini high valid dan ini low valid. Bawa laptop apa? Ini low valid lagi. Oh. Nah, ini kan market kan yang kita lihat kan seperti ini. Ayo, guys. Nah, Ya, sekarang kita nentuin lagi nih, kapan low valid? Ada low valid nih. Kalau kayak gini kan kita belum nemuin low valid nih. Ini kan market turun karena habis ngebos kan. ya. Berarti kita belum menemukan low valid lagi. Dia gini. Nah, sekarang ini bos bukan? Bos. Ini, Ya. ini bos bukan? Bukan, ya, tapi kan di break sampai ujungnya. Ya. Heeh. Ini bukan bos ya? Oh, bukan. Ini bukan bos. Karena bos itu wajib memberi struktur yang valid. Bener nggak? Sedangkan Wajib. ini nggak ada struktur yang valid. Kita belum menemukan swing low valid. Karena kan kalau kita udah ketemu bos High kan, valid. berarti kita fokus cari low validnya. Bener nggak? Ya. Nah, kalau dia naik seperti ini, nah ini jadi low valid. Low valid. Nah, karena apa? Karena materi yang kemarin dia udah ngambil minornya. Minor, high minor. Atau koreksi terdekat, minor terdekat. Ini jadi high valid. Nah, ini apa? Ini yang aku sebut liquidity. Ini LQ. Ini liquidity ya. Ya. Ini liquidity-nya. Tapi nanti kita masuknya materi nanti. Ini liquidity-nya. Nah, sekarang kita udah nemuin low valid nih, Mas. Nemuin low valid karena price harganya masih kita tahu turun, kita ikutin terus aja. Selagi dia nggak nge-break ini, trennya masih turun. Nah, price terus lagi, kayak gini lagi. Dia naik, dia turun, dia naik, dia break lagi. Nah, ini baru jadi break of structure lagi, Mas. Ya. Ini break of structure berarti kita nemuin high lagi nih. Ini swing high valid, ya kan? Ya. Nah, terus kalau misalnya seperti ini, kita kan harusnya bisa ngelihat ya dari sini aja kita udah nemuin break of structure karena low valid. Nah, ini awal mulanya nih. Makanya ini terbuat. Nah, selagi ini nggak di break, ini nggak di break, ini nggak di break, trennya masih turun, Turun. turun. Tren itu turun, naik, harus break mana? Yang pertama break yang ini. Terus terakhir yang ini. Yang ini disebutnya BOS lagi, break of structure. Contohnya gini ya, dia turun, dia naik, dia turun. Wah, di break, Mas.
high valid ini di break kan, walaupun dia turun nih, walaupun dia turun gitu kan, dia turun karena ini udah di break mas, ini bahaya, ini jadi low valid nih, ini low valid, nah high validnya pindah kemari mas, nah ini disebutnya break of structure lagi. Hmm. Bentar, ini jadi break of structure lagi, bos ya, jadi bos lagi. Ya. Nah, kalau udah kayak gini Mas, ini udah kita udah harus hati-hati ya karena dia udah ngebreak si high valid ini. Nah, kemungkinan besar ini nggak akan keambil Mas. Trennya udah selesai. Trennya udah selesai. Dia yang ada bakalan naik lagi, ngebuat break of structure kembali. Ini, ini bos lagi. Nah, ini bos lagi nih. Berarti kita nemuin low valid. Nah, market terus kayak gitu Mas. Kayak gini. Berarti dari dalam skala besar, ya kan? Ya. Satu, dua, tiga, nih masih turun nih. Ini mana low-nya? Low-nya di sini, ya kan? Sini, 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 sini. Nah, ini tren baru lagi. Nah, ini jadi tren baru lagi. Kalau udah ketemu kayak gitu, udah fokus. Intinya mengenal sebuah tren itu harus melihat ada area yang valid itu diambil. Entah itu high valid atau low valid. Kalau ini jatuhnya kita dari market turun ke market naik gitu ya. Jadi kita udah misi pertama kita nemuin break of structure. Nah, terus dia ngebos lagi. Nah, terus ini bikin kayak liquidity. Ini nggak jadi apa namanya belum jadi low ya. Belum jadi low yang ini belum jadi low ini belum jadi low karena kalau misalnya low valid itu dia harus ngambil minut terdekat. Nah, di sini baru ada low valid karena ngambil si minut terdekat ini. Dia naik dari sini, ini nggak mampu di break. Yang ini ya. Nah, terus pas turun ini high validnya diambil, udah di sini udah awal mulanya lagi pembalikan harga lagi, berarti dari tren yang awalnya itu eh, bullish, yang dari awalnya contohnya bullish mana sih, contohnya awalnya bullish terus dia jadi bearish, nah ini kemungkinan ini primerinya, yang kenaikan itu dari bawah itu ke atas itu primary, ini primary contohnya dari ke atas, nah ini secondary-nya nih mas. Nah, di sini kita main di apa namanya eh, internal market. Secaranya kayak gitu. Tetap zigzag, tetap 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 pola tren. Dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak, kita lanjut ke chart-chartnya nih, lab chart. Biar paham. Kalau ini kan awal-awal mulanya aja ya. Ya. Oh, ini XAUUSD ya, DXY ini. DXY aku udah bikin kemarin rapi. Ini kalau mau ini yang buat di screenshot. Jadi prinsip BOS itu continuation Mas ya. Halo? Iya. Jadi prinsip dari BOS itu Ya. continuation. Jadi kalau misalnya kita udah tahu itu terjadinya break of structure, Heeh. nah itu continue. Berarti kita wajib follow dari si break of structure itu. Nah ini aku gambarkan. Ini BOS, berarti ini jadi low valid, ini high valid. Kenapa ini high valid? Karena ini udah break of structure. Nah terus dia naik nih. Dia naik. Nah ini bukannya BOS ya.
Ini bukan BOS, tapi ini cuman liquidity. Iya. Ini liquidity atau inducement. Nah, terus turun nih. Turun. Nah, minornya diambil, dia turun lagi ngedrop. Berarti dari sini kita nemuin break of structure lagi. Nah, karena ini break of structure, berarti high ini jadi valid. Ini high valid. Low valid belum ketemu nih ya. Low valid belum ketemu. Ini turun, habis muat bos dia turun, dia naik, dia turun. Nah, terus nggak keambil nih. Minor ini kan minor ya. Iya. Minornya nggak keambil. Dia turun lagi, dia naik. Nah, di sini baru minornya diambil. Yang ketiga. Ini minornya diambil. Nah, di sini apa ini berarti? Ini jadi low valid. Iya. Nah, ini low valid. Nah, ini high valid nih Karena karena bos. ngebreak bawah lagi. Ini break bawah lagi. Berarti ini bos lagi ya. Iya. Ini bos lagi. Nah, ini jadi high valid. Ini jadi high valid. Kalau ini hanya level inducement. Ini inducement. Ini yang mungkin sering lihat mappingan kan, IDM, IDM gitu kan. Iya. Ini inducement. Inducement itu ini Mas ya, batas batas area batas atas minor ya. Minor high, minor low itu batasnya. Itu disebutnya inducement, Mas. Area batas. Oke. Batas area, batas area minor. Dia bukan bos ya, tapi namanya inducement. Ya, betul. Ini namanya inducement. Nah, ini IDM. Nah, Berarti ini inducement ini sama aja bos minor ya? bisa bisa dibilang minor, minor bos. Tapi kan dia kan nggak ngebreak high palit sama low palit kan? Iya. Heeh, bisa. Makanya kalau misalnya kita nih kayak tadi aku bilang tuh kalau misalnya dia break bawah itu dia ngebreak sebuah inducement atau minornya diambil. Nah, itu awal mula high palit itu bakal jadi. Karena kan sesuatu area yang valid harus divalidasi kan? Hmm. Kayak ini harus valid bos. Ya, bos ini bisa valid karena dia ngebreak ini low valid. Tapi kalau misalnya ini bukan low valid atau di sini nih, Mas, ini Mas, ini bos bukan? Bukan, ini bukan bos. Karena di sini nggak ada low valid. Ini nggak ada low valid. Bosnya yang ini ada low valid, ada high valid. Pokoknya setiap terjadi bos, high valid. Kalau trennya turun ya, itu ada terjadi high valid. High valid udah Nah ada. kalau misalnya time frame yang dipakai time frame kecil, Mm-mm. Sama. misalnya 30, kan otomatis misalnya di sini nih dia apa namanya ini di sini nih udah low valid, kalau pakai time frame kecil gimana, Ya, Mas? ya itu berarti low validnya di time frame tersebut. Oh gitu. Nah kan aku bilang kan, aku ini kan bilang kan kalau misalnya kita trading yang enak, gunakanlah time frame minimal 15. Time frame M15. Karena Hmm. menentukan swing low sama swing high validnya, range areanya jauh. Tapi kalau semakin kecil time frame, ya semakin kecil risk rewardnya, Mas. Oke. Hmm. Jadi di dalam satu siklus market itu kan, time frame H1, H2, H3, dan seterusnya, beda-beda. Contoh, ada yang melihat kacamatanya, Mas, itu trennya bearish, Mas. Ya kan? Nah, dia ngelihat time frame di time frame 15. Nah, ada lagi yang bilang, enggak itu bullish. Keduanya benar, karena mereka kacamatanya berbeda. Yang satu pakai Oh ya. kacamata time frame besar, satu time frame kecil. Nah,
enaknya dari Adspend Market Structure ini, kita bisa nentuin, oh aku cuman mau scalping di time frame 5 menit. Nah dari time frame 5 menit, aku tentuin swing high valid, swing low valid, bener nggak? Iya. Oh, bisa juga ya. Ya, kan makanya aku bilang dari materi pertama sampai materi kedua ini ada apa namanya sinkron mas. Hmm. Nah sinkron. Nanti bentuk materi snack selanjutnya masih sinkron. Ini kan masih belum ketemu area di mana harus buy, di mana harus sell, bener nggak? Entry-nya Ya, ya. ya. Nah, ini kan belum masuk materi entry point. Nanti ada materi namanya materi entry point, di mana kalau nggak ada SOP dari entry point nggak bisa diambil. Jangan diambil. Karena kalau misalnya diambil, ya kemungkinan buat risk rewardnya yang nggak bagus. Nah, Hmm. jadi nanti teman-teman yang ikut di privat ini, aku kasih SOP. SOP-nya sama. Sama yang aku jalanin. Karena kalau misalnya, oh mas nih ya, misalnya contoh mas kayak gini ya, ini ya, mas ada bos mas, aku mau ngambil pullbacknya pullbacknya kita sampai mana itu nggak tahu mas, pullbacknya kita sampai mana itu nggak tahu, kita udah pakai Fibonacci bla 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 ya kan, tapi kalau Hmm. kita nggak tahu areanya susah, yang ada nanti kita tahu nih trennya turun ya, tapi kita mau ambil pullback, oh kok buy dulu ah masih bisa ah, karena high-nya di sini tinggi nih, kita buy. Nah, ternyata market koreksi, Mas. Koreksi sedikit aja gitu kan. Tapi karena kita udah entry, kita ragu. Kita close. Nah, pas kita close, market turun. Otomatis apa? Entry lagi dong, bener nggak? Wah, entry Iya. lagi nih, masih mau turun. Nah, pas turun, market lanjut deh tuh ke atas. Ngebuat Ya. structure. Nah, yang kayak gitu galau. Nge-sell 2 kali gagal, pas mau nge-buy udah deg-degan. Ada, ntar aja lah. Gue banget. Mental kena tuh. Mental langsung kena, ya kan? Nah, makanya Bawah salah. Heeh. Nah, makanya sekarang masuk ke Aspen Market Structure ini lebih tahu apa namanya tren. Awal mulanya pembalikan arah harga gitu ya. Dari tren turun ke tren naik contohnya. Nah, kita jadi tahu nih awalnya. Awalnya apa sih? Oh, dia ada yang membalikan satu area yang diambil gitu kan. Area itu diambil. Ya udah, area itu area palit lagi. Swing low palit, Hmm. swing high palit diambil. Ya udah, ketika dia diambil seperti ini nih. Mas cuman cukup cari sell, 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 dan sell. Karena udah bos kayak gini ya. Cari sell. Jangan pikiran cari ambil pullback yang enggak. Cari sell aja terus. Misal di sini ada resisten, ya udah aku pakai support resisten ya kan. Sell di area resisten. TP di mana? TP ya saat dia ngebuat ngebos lagi. Dia bos lagi. Nah, terus kalau misalnya udah paham bos lagi nih, enak. Nah, terus ada yang namanya inducement Mas ya. IDM nih. Aku kasih clue-nya. Nah, IDM ini dia bakal selalu pindah Mas. Nah, contoh di sini ya. Nih, ini dari sini turun Mas. Dia naik. Ya. Ini kan minor high-nya kan. Hmm. Ya. Nah, ini jadi ide Mas, inducement. Ini inducement yang diambil, yang harus diambil untuk mempalidkan sebuah low valid. Ketika low inducement ini nggak diambil, Mas, dia bakal terus turun, Mas. Inducementnya berpindah ke sini. Inducementnya berpindah ke sini. Nah, inducement ini yang harus diambil untuk mempalidkan sebuah low ini. Selagi inducement ini nggak diambil, terus ikutin terus, Mas. Sampai benar-benar inducement ini diambil. Nah, ternyata ini inducementnya diambil. Nah, baru ini jadi low valid. Jadi si IDM ini kan keambil semua kan. Hmm. Ini endorsement udah diambil, ya kan? Terus dia turun, endorsement diambil, bener nggak? Dia naik, endorsement keambil lagi sama yang ini. Nah kayak gitu. Jadi endorsement itu selalu berpindah-pindah. Selagi dia eh, ini nggak diambil, ya berarti dia akan membuat endorsement baru lagi. Berarti Indus- ngikutin ini ya, pergerakan ya. Ini. dia tetap ngikutin gerakan. Jadi pindah nih dari endorsementnya di sini, pindah kemari. Nah dari Ya. sini ternyata nggak diambil lagi gitu kan. Nah, dia pindah lagi ke next selanjutnya. Sampai benar-benar si area inducement ini diambil. Nah, kalau udah diambil, baru kita dapat suatu poin yang valid. Kalau valid, kalau misal dari atas berarti high valid gitu.
Nah, sekarang kita ke real chart-nya aja ya, langsung ya. Ya kok, Kita Wil. kita bedah. Enaknya dari mana nih? Ini tak clearin aja, hilangkan gambar. Bentar ya. Dari yang terdekat-terdekat aja ya. Ya. Nah, dari sini juga boleh nih. Enaknya sih dari turun gini ya. Nah, inilah contoh ya. Contoh ini high palit nih, Mas. Ini kan high palit kan, ini udah jelas banget nih high palit. Ya. Karena ini udah break ya. Nih, ini high palit. Berarti ini jadi low palit, Mas. Belum valid. Ini low palit. Nah, dari sini harga turun. Tak kasih ini aja. Dari sini harga turun, ya kan? Dia naik. Nah, ini jadi inducement, Mas. Iya. Nggak diambil, ya kan? Dia naik lagi, dia turun, dia naik, masih nggak bisa ngambil. Nah, ternyata dia drop. Nah, ini disebutnya Bos. break of structure. Nah, ini kan, Hmm. ini bos. Bos. Nah, ini bos. Nah, berarti habis terjadinya bos, kita fokus cari apa? Fokus cari low valid, Lo valid. ya kan? Dia turun, dia naik. Nah, ini inducementnya nih, ya kan? Terus dia turun, dia naik, inducement langsung diambil, Mas. Iya. Ini Iya. minornya ya, minor terdekat aja gitu ya. Minornya diambil. Nih, minornya diambil. Iya. Nah, terus dia turun lagi. Turun, dia naik, dia turun. Terus dia naik lagi nih. Nah, sekarang kita lihat nih, ini nih turun ini. Ini kan Enggak. bos kan, break of structure kan? Belum. Sekarang kita litikin sini. Kita bedah. Kata kita karena kita ngelihatnya nih bos, berarti kita harus follow dari bosnya ya. Karena bos BOS itu sifatnya continuation. Kita follow. Nah, ini kan kita kan habis bos kan. Nah, Hmm. terus low palitnya jadi, berarti ini low palit kan? Belum Iya. valid. Nah, ini batas low palit. Nah, ternyata dia turun, dia naik, dia bolak-balik. Low palitnya ini candle ya, yang candlenya ya, body candle. Ini nggak diambil mas, nggak diambil. Ini cuman shadow aja, nggak di break, Hmm. Iya. ya kan? Pertama shadow atau liquidity ya, nggak di break. Nah, terus dia naik mas, dia naik langsung ngebos, ngebos lagi. Mm-mm. Bos mana? Ini Tuh. Jebol. template. Malah ngebos ini high palit, ya kan? Nah, karena high palit ini di bos, ini pindah. Berarti ini RC. Ini jadi real choke, bukannya bos. Bosnya di mana? Sekarang kita lihat yang ini. Apakah di sini ada struktur yang palit? Ya kan? Ini kita hapus dulu. Kita bedah ini. Dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik, ya kan? Nah, terus pas dia turun, dia naik, dia turun. Nah, ini inducementnya. Ini diambil. Nah, inilah bosnya. Yang ini. Bukan yang atas.
Bentar. Ya, ini di sini ada high valid sama low valid. Turun, ini low valid, dia naik, dia turun, dia naik, dia turun, dia naik. Ini high valid ya. Karena Ya. dia udah berhasil ngambil minor ini. Nih, ingat kan materinya kan? Materi simple structure. Ya. Untuk menentukan sebuah high valid atau low valid harus ada minor yang diambil, bener nggak? Benar. Nah, benar. Nah, terus diambil nih. Dia naik, dia turun, diambil. Ternyata si high valid ini diambil. Nah, inilah bosnya. Ini bos pertama. Ini kita dari sini udah tahu nih, marketnya dari turun berubah menjadi naik karena ada high valid. Nah, kalau ada high valid ini berarti langsung jadi nih low valid. Bener nggak? Ya. Ini langsung jadi low valid karena ini udah ngobrik high valid. Ini disebutnya bos mas. Kalau udah kayak gini nih, dari sini kan nggak ada internal, ini kan eksternal ya. Ini nggak ada yang diberi kan? Ya. Ini nggak ke break dari sini ya. Ini nggak di break, dia malah turun, dia bos, dia naik. Ini nggak ambil lagi, dia belum membuat high valid lagi di sini. Ini skala kecil nih, diambil lagi. Nah ini diambil, nah ini bosnya. Nah kalau kayak gini udah berarti kita udah ketemu nih, dia ngebreak sesuatu area yang valid. Tren dari tren turun ini berubah jadi tren naik, divalidasiin dengan terjadinya real shock atau RC, di mana area tertinggi ini valid lagi. Yang eksternalnya, ini kan Hmm. internal nih mas nih, karena di dalam kan, ini kan internal. Nah ini eksternalnya diambil, di break lagi, ini real shock. Kalau udah kayak gini kan kita tahu, walaupun dia turun nih mas nih, dia mau turun sampai manapun, kita jangan coba-coba cari sell lah gitu kan. Fokus cari buy-nya, fokus cari buy-nya di mana? Karena udah real shock. Fokus cari buy-nya karena risk rewardnya daripada kamu misalnya ragu di sini nge-sell nih, sell di atasnya, TP di bawah gitu ya, Hmm. mau di area kok cari koreksian, dan ternyata dia naik lagi. Nah ini yang bikin galau nih. Nah dari sini nih, ini ya udah real shock, udah aku buy aja di sini lah. Nah pas kamu buy di sini, terus marketnya turun, kena SL lagi. Nah itu kan galau lagi kan. Nah lebih baik amatin marketnya terus aja, liatin, 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 baru cari area entry yang baik. Nah kalau kayak gini, dia turun, dia naik, dia turun, ini ini kan bosnya kan, ini RC kan real cocok atau bos kan, ini low valid nih, karena si minornya ini diambil, ini jadi low valid mas. Ini low valid, dia naik, dia turun, dia naik, sideways naik, turun, turun, naik, ya kan? Low ini nggak keambil nih, low ini nggak keambil, malah dia naik lagi. Ah. Ini disebutnya break of structure lagi. Ini Bos. bos lagi. Nah, berarti kita dapat poin lagi nih. Berarti ini swing low valid. Ini swing high valid. Ya kan? Dia naik, dia turun, nggak bisa ngambil, diambil lagi. bos lagi. Ngebos lagi. Tuh. Ya sekarang ketemu nih, ini low valid lagi. Ya kan? Dia naik lagi Ya. sampai seterusnya. Dia naik, dia turun di minor ya. Set. Nah, minornya diambil nih, Mas. Minornya diambil. Nih, ini minor diambil. Berarti ini jadi high valid lagi. Nah, minor diambil, dia naik, nggak keambil lagi ya. Ini nggak diambil, nggak sampai keambil kan tuh. Nih, nggak keambil ya. Hmm. Nah, Ini nggak keambil. Nah, ternyata dia ngebreak struktur yang valid, cocok. real choke, ya kan? Jadi RC nih. Nah, itu enak kan? Udah paham kan? Ya. Ini jadi RC. Nah, ini jadi lebih valid lagi. Pertama, dia hanya memvalidkan sebuah area swing high kan?
biar ini jadi swing high, dia harus ngebreak ini, bener nggak? Untuk Ya. memvalidkan dia. Nah, ternyata dia divalidasi lagi sama terjadinya real shock. Ya, ini kuat. Ini high valid. Ini. Hmm, tuh jadi high valid. Nah, ini RC nih langsung real shock. Berubah dari tren naik ya kan ke tren turun. Karena udah RC. Kalau udah RC berarti ya udah tinggal follow aja lagi. Cari lagi. Nah, dari sini dia naik, dari sini dia naik nih, bos lagi nih. Ini dia bos lagi ya. Hmm. Berarti ini swing high valid. Ini kan ada yang udah ambil kan, minor ambil kan ini bos. Swing high valid, dia turun, dia naik, turun, ini enggak keambil. Lihat ya, ini yang ada aku bilang, ini inducement. Ini IDM, inducement atau batas akhir dari minor. Minor. Hmm. Dia naik, dia turun. Ini kita belum nemuin low valid, Mas. Kita belum nemuin low valid Belum. karena dia harus ngambil ini untuk memvalidkan sebuah low. Dia naik, dia Iya. turun. Keambil Mas ini. Kan minor terdekat kan? Ya. Nah, jadinya berpindah. Dari sini, inducementnya, dari sini, pindah ke sini nih. Karena ada minor terdekat. Naik. Betul. Nah, ini berarti ini baru jadi low valid, Mas. Ini low valid. Nah, terus low valid ini di break. Jadi apa? Break struktur lagi kan? Iya. Break struktur lagi. Terus Kalau ini udah ngebreak, berarti kita ketemu high valid nih. itu high Nih, valid. karena ini udah break ngebreak apa nama low valid. Hmm. Ini disebutnya break of structure lagi. Sebenarnya enak kalau paham. Dia turun, dia naik, dia turun. Berarti ini titik-titik inducement ya. Iya. Inducement langsung diambil. Nah, ini valid low. Ini valid low, dia naik, ngebreak area high validnya dia, Mas. Ini RC namanya, real shock. Karena apa? Karena ngebreak high valid. Kalau udah kayak gini, dari sini nih, naik, turun, ya kan? RC, naik, ternyata nggak keambil. Dia turun, dia naik, dia turun. Berarti RC-nya ini nggak valid, nggak ngambil karena dia jadi bos lagi. Nih, bos lagi. Berarti ini kan minornya nih. Enak nih dari case-nya. Ini bukan RC, ternyata ini minor. Karena cuma ngambil ini. Nah, ini minor. Minor low. Jadi disebutnya ini inducement. Ntar aku izin toilet, Mas. Ya, ini jadi IDM. Diambil lagi, turun ya. Ini masih terus. Terus trennya keambil. Ini jadi bos lagi. Ini berarti jadi high. Ini low valid. Ini diambil lagi. Nah, ini high validnya. Terus kayak gitu. Sampai benar-benar nemuin eksternalnya yang di break. Harusnya dari signal ini nih, pas tadi RC ya, real shock ya. Harusnya ini dia naik kenaikan di sini, tapi dia malah ngebreak ini. Jadi RC-nya ini disebutnya dengan inducement atau minor terdekat. Minor yang dipakai. Mana tadi? Ini ya. Ini inducement-nya diambil.
IDM. Pindah, ternyata ini minor. Jadi dalam keseluruhan pergerakannya kayak gini. Naik, dia turun, dia ngambil ini, dia gini, dia turun. Sampai terus. Nah ini simple structure-nya, tren utamanya. Nah, dari sini paham nggak, Mas Mas Paujan, Mas Dik, tentang materi ini? Jadi kunci utamanya tentuin ya. Kalau kunci utamanya pembentukan awal berbaliknya harga. Ini tentuin. Identifikasi swing low palit atau swing high palit ini tentuin. Terus identifikasi bos palit ini tentuin. Nah enaknya lihatnya di XAU nih studi case-nya. Di XAU yang Oanda ya. Nah ini kita bahas ini karena kan materinya materi ini ya. Ya. Materi ini ya. Oh, Nah, tidak ini kembali. kenapa kemarin trennya cari sel karena dia ngebreak yang ini, ngebreak high palitnya diambil, nggak diambil, terus low-nya diambil, low palit. Nah, ini RC-nya. Nah, sekarang nih kelanjutannya, ini untuk validasi nih, ini tren utamanya nih, yang aku tulisin SNR. Nah, ini yang buat nentuin gold ini masih ngikutin real choknya atau dia mau ngelanjutin tren dari H1. Tren H1-nya bullish. Bullish. Nah, gitu. Nah, ini boleh nih kita kita bahas nih. Yang itu dia nggak jadi RC lagi tuh, Mas. Yang mana? Kanan, Ini, bukan yang bawah, ini ke kanan. Gimana ya? belum ada RC. Belum ya, ini bukannya. Mm-mm. Ini ke sini, ini, Nih, mereka ambil kan? ini ke sini gitu. Sorry. Oh, Itu enggak, bukan ya? enggak. Ini kan udah nemu ini. Pertama nih nemuin external structure dulu nih. External structure ditemuin, ini low, ini high. Nah, ternyata low-nya diambil. Ini real choke. Nah, tinggal cari low valid. Nah, Ya, ternyata ini low valid. Ngambil inducement. Ini inducement yang tadi yang aku bilang nih. hmm. Ini kan seakan-akan kan ini RC ya. Padahal ini bukan RC. Ini inducement atau swing low terdekat. Swing low terdekat yang diambil ini. Ini kacamata H1. Inducement H1. Kalau inducement time frame mungkin 15 bisa di sini. Ini inducementnya. Dia naik, dia turun, dia drop, dia break. Nah ini. Nah kalau ini inducement H1. Nah kalau udah kayak gini, udah ketemu ini RC nih. Terus dia ngebuat low valid. Range harganya gini mas, trading range-nya. Yang kita lihat bukan yang ini lagi mas ya. Ya, Tapi yang kita ambil yang ini, batas akhir sama batas atas. Nah, kita trading lah di area sini nih. Untuk menentukan nih trennya turun or naik. Nah sekarang kalau misalnya kita udah tahu nih, kalau dia turun ini berarti jadi bos, berarti kelanjutan ya, dia bakalan turun terus mas. Tapi kalau misalnya area high palit ini di break, ini eksternal ya mas, ya. ini eksternalnya high eksternal di break, market naik mas. Tapi wajib body ya ngebreaknya, Iya. wajib body. Tapi kalau dia kenaikan itu biasanya kan nggak semerta-merta langsung naik gitu kan mas ya, pasti dia akan Ada koreksi. ada koreksi ya. Nah contoh kayak gini ya misalnya ya, ini kan gold kan masih kalau kalau aku bilang ini masih belum ada yang di break, atas itu belum di break ya. Berarti trennya masih masih ngikutin ini. Tinggal dia bikin bos aja.
Nah, tapi jika ini langsung di break gitu Mas ya, pakai body candle nih contoh nih. Ini di break nih area ini, pakai body candle. Setengah aja body candle atau sedikit aja body candle, bukannya shadow kayak gini ya. Karena kalau shadow itu Berarti jatuhnya, konfirmasikan dia. ya jatuhnya cuma swipe. Mau dia turun kemanapun Mas, dia turun kemanapun, kita cari buy. Udah cari buy, fokus cari buy. Karena udah Udah break of tanda itu structure. ya. Heeh, udah break structure walaupun dia cuma satu candle Mas yang nge-break Mas. Hmm. Tapi body itu udah break of structure. Ini udah jadi bos. Nah, jadi dalam keseluruhan kita ambil tuh low paling bawahnya mana? Ini. Berarti ini high, ini low. Dia ngebos. Nah, tinggal dia kita cari lagi tuh high palitnya. Seperti itu. Pokoknya intinya kuncinya itu tentuin bosnya karena bos itu continuation, sifatnya continuation. Ya, sinyal tanda ya Mas ya. Iya, awal pertanda berubahnya arah harga atau tren. Untuk perubahan harga. Perubahan tren. Oke. Nih kayak ini nih, ini kan ada inducement, inducement, inducement nggak keambil. Terus ini inducement, dia naik turun, dia naik turun, dia naik, naik turun ya kan? Ini inducement nih mas nih, ini inducement, inducementnya diambil. Hmm. Ini udah keambil, ini diambil. Nah ini atas atas ini ide mas, ini masih termasuk ide karena di eh, internal structure gitu. Itu kalau yang tertinggi sekarang ini apa nih namanya? Oh, Ini iya sekarang, ini. ini masih di area liquidity Bukan ini, bukan ini. yang mana? Nggak ada ya. Nggak ada. Ini shadow ini liquidity mas, Iya. namanya unmitigated shadow. Unmitigated shadow. Ini masih liquidity. Nah ini kan liquidity semua tuh. Nih sekarang eh pakai XAU yang lain deh. XAU USD. Forex.com. Tuh ulang chart pakai time frame 1 jam. Nih kita garisin dari sini ya. Kita jom. Oh H1 masih nggak keambil. Coba kita lihat di H4-nya. Nggak keambil ya. Iya. Nah sekarang kita pindah ke sini. Ini resistennya. Nah ini kemarin nih harusnya nih anak-anak berpikir ini kalau misalnya ini diambil mas, di break body gitu ya, Di udah depannya. bakalan naik lebih kenceng. Tapi di sini nggak keambil. Ini cuman swap doang mereka. Iya. Tuh, shadow, 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 shadow. Nah ini yang aku sebut Sell liquidity. tuh di 525 waktu itu. Kobe Heeh. bilang cuma di swap doang. Nah ini mas yang disebut liquidity mas. Iya. Ini liquidity, ini yang penjahat ini trapping ini. Ngambil sell orang di situ. Mm-mm. Ini liquidity nih masih situ. Kan aku bilang liquidity atas masih ada. Nah liquidity bawah lebih banyak lagi mas. Liquidity bawah tuh. Ini liquidity bawah nih. Enak lagi kita pakai apa namanya? Tinggiin time frame lagi daily mas. Dailynya itu ngeselin mas. Kenapa kok? Ini body candle kan? Ya. Seandainya saja kemarin ini di break pakai body candle mas ya, nggak di swap kayak gini, di gold langsung Juna mas. Tapi dari kemarin dailynya itu nggak berani, nggak keambil, bener-bener nggak, bodinya itu nggak keambil, masih swap lagi. Kan kita kan ngerti store dari H1 kan, H1 itu kalau misalnya kena shadow, ya dia bakalan turun karena shadow. Nah ini juga sama, ini shadow, berarti potensinya nih gold bisa naik ke atas, ngebreak seenaknya liquidity-nya nih, liquidity keambil langsung dia naik ke atas. Makanya hati-hati di gold. Nah,
Kan kita kan tadi kan pakai Temprem 15. Temprem 15 itu masih kita jadi acuan buat cari sel. Jadi SL kan lebih tipis karena kita udah berada di area ekstrim ya, ekstrim zone. Tadi XAU, oh enggak, Temprem 15. Hmm. Nih. Contoh dia naik kemari XAU Mas nih, naik kemari. Kita ngambil sel follow ya, karena ini udah RC ya. Follow buat sel. Itu kan risk rewardnya bodoh Mas. Antara bumi dan langit Mas. Contoh dia ngambil liquidity gitu ya. Kita taruh SL di atas high pallet. Iya. Ini range-nya Mas. Nggak tulung-tulungan Mas. Heeh. Nggak ada tulung-tulungan turunnya. Kalau memang dia Saya nggak ngikutin. nggak kuat kok nahannya. Kemarin saya di 525 itu. 2525. Iya. Wah, cuma dikit-dikit kayak tadi juga di 2493. Cuma tutup sedikit. Sebenarnya marking masa laluku ada. Kalau misalnya aku lihat di Telegram ya, itu Nah, marking masa lalu ada. Sinyalnya masih ngikutin ini. Ketika ini udah di break jadi bos. iya. Ada di signal. Ini nih risk rewardnya. Kayak gini. Itu kalau misalnya kita nge-hold aja, udah kena hit TP semua mas. Karena aku taking profitnya di bawah yang masih di dalam area bos ini. Hmm. Karena aku tahu bos itu nggak bakal langsung ambil langsung ngebos Ya, aja kalau temper 15. bolak-balik. Hmm. Bener. Aku juga biasa sih 10 tapi lagi kena mental kok Tadi nggak tahan. pakai akun real emang. Iyalah, Pakai sen mas. Pakai sen sen. ya, sen. Tadi kamu lihat screenshotan kan yang di grup VIP kan? Itu sen ya. Itu sen. Walaupun jadi naiknya kayak gini mas nih. Itu kan 60 pip mas. Aku entry dari sini kali ya, 2511. Hmm. 2511 mana? Oke dari sini nih, kurang lebih nih. Ini aku udah berapa kali layer nih? Udah 0,1 tuh 10 layer, berarti 0,1 lot ya. Hmm. 0,01 gitu ya. Ya. Itu naik ke atas mas. Itu aku layer sampai 30 layer mas. Berarti aku cuma pakai 0,03. Itu minusnya cuma berapa ya? Kurang lebih 12 dolar. Nah, ketika dia ngambil sini, aku temprem H1 kan, aku cari area apa namanya? Liquidity-nya. Hmm. Udah langsung aku bom. Aku bom, dia turun, aku langsung taking profit. Nah, pas dia balik, aku entry lagi tuh 0,02. Hmm. Aku TP lagi. Jadi aku nggak kena SL karena aku pakai pakai sen. Iya. Kalau sen mah nggak usah pasang SL mas. Iya, yang penting kan apa namanya? Setiap trade itu profit, bener nggak? Iya. Setiap trade itu profit, bukannya profitnya berapa banyak, enggak. Yang penting itu profit. Kalau setiap kita kali trade profit, 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 profit itu kalau misal dikumpulin, itu bisa withdraw tiap minggu mas. Gitu. Nah makanya tadi aku pakai sen karena ada privat. Kalau nggak ada privat, aku pakai akun standar. Dan pasti aku nggak bakal ngebom. Paling aku cuma 2 atau 3 posisi paling banyak. Nah kalau ada privat, biar yang lain pada apa namanya ngikutin. Wah, Mas Koben aja pakai sen. Kenapa yang lain nggak sen gitu kan? Kenapa malu untuk pakai sen? Gak usah malu. Gak usah malu pakai sen. Karena itu apa ya ngebentuk si psikologis kita nantinya. Yang penting kan profit, bukannya tiap minggu deposit depo. Nggak usah banyak-banyak, deposit aja misalnya 2 juta lah ya. 2 juta itu 140 dolar lah. Itu kalau desain kan 100 ribu, 1.400. segituan. 15 ribu mas, Iya. 15 ribu US dollar. Nah itu kalau yang misal tukang ngebom, tangan tukang gatel gitu ya, tak 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 tak, tak, ya udah, lebih pakai sen aja, jangan pakai apa namanya, jangan pakai akun akun standar. Kalau emang masih si psikologisnya masih belum belum bisa habitnya tuh ya, belum Iya. bisa ngontrol emosi pengen pencet, lebih baik sen. Akun sen aku aja baru dapat berapa, 25 kali, 25 dolaran. Ya kemarin kalau misal akun standar, kelar aku tadi tuh margin call mungkin
naik 60 pip, 20 30 layer. Bayangin aja. Ya tadi Koben nyuruh di 17, aku nggak buka. Tunggu deh kayaknya 20 gitu. Iya. Tapi akhirnya swipe doang dia kan, tetap Ya. tuh swipe doang, liquidity doang. Udah. Ini Ini kayak kalau balik lagi ke harga pembukaan ya Koben. bisa jadi, ini kan ada liquidity nih. Ntar nanti belajar liquidity enak kok. Nanti belajar liquidity enak kok. Materi liquidity. Ayo dong Koben, saya udah nggak tahan pengen entry ngebom. Ini equal high low ya. Equal low nanti sebutannya. Nah, equal low ini magnet, Mas. Harga itu nggak akan bergerak kalau nggak ada liquidity. Tapi kalau selagi masih banyak liquidity, dia pasti bakal jemput liquidity itu. Pasti kejemput. Nah, sekarang liquidity atas sudah kambil. Lalu tinggal liquidity bawah. Atau sudah habis ya kok? Ya. Jauh, udah ada lagi kan udah ATH. Heeh. Buat materinya aku stop record ya. Oke. Kita ngobrol-ngobrol. Biar nggak kepanjangan durasinya. Stop share.